Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terlebih dulu sebelum saya ingin menjelaskan tentang gaya-gaya batang di sini, konstruksi dengan metode titik pukul. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Faisal Zaki Priyadi dengan NIM 22111006050 dari kelas S1TI 06A ingin menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal yang ada di kiri di sini. Oke, sebelumnya kita baca terlebih dahulu apa soalnya. Itu reaksi pada tumpuan A dan B, gaya-gaya batang pada konstruksi di atas dengan metode titik pukul atau liter. Dan di sini kita ingin menyelesaikannya dengan metode titik pukul. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita harus menghitung reaksi tumpuannya atau berapa ton dari RA sama RB-nya ini. Dengan mencari momennya. Dengan momen sama dengan 0. Karena di sini mengapa sama dengan 0? Di sini semua gaya pada batang pada konstruksi ini akan menghasilkan 0 ton semuanya. Dihitung pada batang-batang yang diketahui, pertama adalah A dihitung dari kanan ke kiri berapa panjangnya, berapa panjang perampangnya gitu. Kemudian dari 6 dari kanan ke kiri ke titik A, dari 6 juga ke kiri lagi, dari titik F ke A dihitung berapa panjangnya, dari titik C ke A berapa panjangnya. Nah, kemudian diketahui karena konstruksi ini bentuknya adalah simetris, maka reaksi A dan reaksi B, tumpuan A dan B itu sama besarnya gayanya. Setelah diketahui berapa reaksi tumpuan A, kita mencari gaya-gaya pada batangnya. Dimulai dari titik A di sini. Pertama, kita mencoba mencari gaya batang S1. Diketahui di sini bisa ketahui di sini kita memulai mencari gaya batang pada titik A. Pada titik A dicari kita S1 dan diketahui sudut ini adalah 45 derajat. Maka didapat perhitungan V sama dengan 0. Dicarilah RA ditambah sin S1 dikali sin 45 derajat sama dengan 0. S1 diubah menjadi yang dicari, dipindahkan, didapatkan 9, yaitu RA-nya. Reaksi tumpuan tadi dibagi dengan sin 45 derajat, didapat minus 12,73, atau bisa dibilang gaya pada batang ini gaya batang tekan. Kemudian kita mencari S2. Bagaimana mencari S2? Yaitu S2 kan arahnya ke sini jika kita lihat dari soal. Nah, S2 itu sama aja kayak S1 tadi kita mencari H seperti hal ini. H itu sama dengan 0.
karena ya semua reaksi di sini bakal 0. H, kalau kita mencari H, itu sama aja dengan S2 ditambah dengan S1, gaya batang 2 dan gaya batang 1 dikali cos 45 derajat, karena dia tidak berhadapan dengan sudutnya. Dicarilah, karena sudah diketahui S1-nya tadi minus 12,73 kali cos 45 derajat dan dihasilkan 9 ton. Kemudian kita mencari di titik D-nya. Titik D, titik tumpuan di D. Nah, sudah diketahui S1-nya, jadi kita bisa mencari S3 dan S4. Carilah dengan cara yang sama. Misalkan di sini H antara S1 sama S4 sini. Nanti ditambahkan S1, S4. Sudutnya ada berada di sini. Berarti dia tidak berhadapan dengan sudut seperti ini. Berarti bisa kita lihat di sini, sudut tersebut tidak berhadapan. S4 ini tidak berhadapan dengan sudut. Sudutnya karena berada di sini. Ini S4. Maka didapatkanlah mencari H itu S1 kali cos 45 derajat ditambah S4. S1 minus 12 dikali cos 45 dihasilkan 9 minus 9 ton. Atau bisa dibilang adalah gaya batang tarik. Gaya batang tekan karena dia positif. Gaya batang tekan karena dia negatif. Ini ada kesalahan. Kemudian mencari S3, gaya batang 3 yang di sini. Dapat minus S1 karena dia tidak searah dengan S1 ini. S1 ke arah sana, ke atas. Dan S3-nya ke arah bawah, yang berarti bersih tegang itu, berbeda. Satu sama lain. Dapat minus S1 dikali sin 45 derajat dikurang S3. Dicari S3 dipindah S3, didapatkan plus 12,73 dikali akar 2 per 2. Didapat 9 ton positif gaya batang tarik. Kita pindah ke titik C, yaitu titik di sini. Dan sudah diketahui gaya batang 2 dan gaya batang 3. Di sini kita mencari gaya batang 5 dan 6. Coba kita cari. Tambah dengan sudut yang sama. Karena simetris, jadi sudutnya bisa dipindah-pindah. Sudutnya berada di sini, misalkan. Di antara gaya batang S5 dan juga S3. Pertama kita mencoba cari S5 terlebih dahulu. Dapat S5 itu dia berhadapan dengan sudutnya. Jadi dia akan mendapat sin. Nah, karena dia searah juga dengan S3 yang sudah kita ketahui tadi, kita coba cari dengan gaya vertikal, yaitu vertikal dan X bakal menjadi yang bagian horizontal. S3 ditambah S5 dikali sin 45 derajat dikurang 6, karena dia tidak, yang 6 ini yang di bawah gaya C ke bawah itu negatif, karena dia tidak searah dengan yang lainnya. Kita mencari S5. S5 didapat perhitungan bahwa minus S3 ditambah 6 karena dipindah ke kanan dibagi sin 45 derajat yang dipisahkan dari S5 tadi. Didapat dengan hasil
negatif 4,2 ton atau gaya baring, gaya batang tekan. Kemudian cari X, cari gaya yang di horizontal. Apa saja yang gayanya horizontal, yaitu ada S3, S2 maksudnya S2, S6 dan juga S5 yang dia berada di tengah-tengah. Didapat mencari S6 adalah S2 dikurang S5 dikali cos 45 derajat. Didapat hasil 12 ton. Kemudian kita pindah ke titik E. Ada di sini. Dan dia akan mencari titik S7 ini dan seharusnya ini titik F, dan akan didapat mencari titik 7 dan titik 8 di sini. Kita cari apa saja gaya yang vertikal, yaitu S7. Dia berbeda arah dengan yang minus 6 ini. Jadi gaya yang vertikal apa aja, ada S7 dikurang 6. Berarti cuma ada gaya yang ini, tidak menyatu dengan yang lain gitu. Didapat menjadi 6 ton. Kemudian untuk mencari S8 gaya batang 8, atau kita menggunakan cara mencari semua gaya horizontal, didapat minus S6 karena dia berlawan arah dengan S8 ditambah S8 itu sendiri. Didapat S8 itu 12 ton. Kemudian ini adalah tadi daftar tabel gaya batang apa saja yang tarik dan juga yang tekan. Mengapa kita tidak mencari gaya batang yang lainnya, yaitu 9, 10, 11, 12, 13? Karena mereka itu sudah simetris dengan gaya batang yang ada di sini. Jadi bakal sama jika dihitung. Jika sisi kiri dihitung dan sisi kanan dihitung juga, bakal hasilnya akan sama dan akan menghasilkan 0 semuanya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.